Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Satrio Piningit mempunyai wahyu purba. Kata purba dalam bahasa Sanskerta berarti kekuasaan atau wewenang. Sehingga wahyu purba ini berarti suatu kebenaran ilahi yang bersifat mengatur atau menguasai. Wahyu purba ini mengandung makna bahwa di dalam kehidupan alam semesta dan isinya, termasuk manusia itu diatur dan dilakukan oleh kekuasaan ilahi. Tegasnya, satu-satunya pengatur dan pemerintah di alam semesta dan segala isinya adalah Tuhan itu sendiri. Perubahan itu hanya atas kehendak Tuhan yang menguasai jagat alam semesta. Apabila semua manusia berpegang pada kaidah ini, maka manusia akan hidup dan tidak perlu harus merasa takut pada kekurangan. Menderita karena tidak punya jabatan, mengalami ketidakadilan, kehilangan kemerdekaan atau kebebasannya. akan tetap bisa menjalani hidup dengan tekun, sabar dan ikhlas dengan tidak perlu harus ambisius demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga ketenangan pun akan didapatkan dalam arti yang sebenarnya. Namun kenyataannya dalam menjalankan kehidupannya, banyak manusia yang masih saja senang mengukur nilai-nilai kehidupannya dengan ukuran yang tidak menentu. Kadang mengukur sesuatu dengan kebenaran ilahi, tetapi terkadang mengukur suatu tindakan itu selaras dengan kepentingannya sendiri. Akibatnya tatanan kehidupan menjadi tidak menentu, kacau dan terus merugikan pihak lain. Bahkan pada akhirnya timbullah sifat serakah dan keangkara murkaan. Inilah yang banyak terjadi pada diri para petinggi dan pesohor di negeri ini sekarang. Sehingga bangsa ini pun semakin terpuruk dan jauh dari kejayaan yang semestinya, miskin di tengah tumpah darah yang berlimpah kekayaan. Jadi, seorang pemimpin besar Nusantara itu harus mendapatkan wahyu purba ini. Telah sudah bisa menemukan bahwa dirinya selalu berada pada kondisi hati yang telah benar-benar merasa cukup dan pandai bersyukur. Semua itu ia lakukan karena memang telah mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya sendiri. Jika seseorang belum bisa memahami tentang kesadaran akan hakikat Tuhannya, maka wahyu yang selanjutnya tidak akan pernah ia dapatkan. Sebab, bagaimana bisa ia mendapatkan wahyu yang lainnya bila ia sendiri tidak mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya sendiri dengan benar? Jikalau manusia ingin mengetahui alam abadi, manusia harus lebih dulu mengenali alam pribadinya.
Wahyu sejati Satrio Piningit ada, nyata, yang tunggal atau tidak dualistis. Sehingga wahyu sejati itu berarti suatu kebenaran yang bersifat tunggal. Artinya bahwa kebenaran itu tidak memiliki sifat ganda atau berpasangan yang terdiri dari dua hal yang berbeda sifatnya atau berlawanan, seperti terang dengan gelap, panas dengan dingin, benar dan salah, putih dan hitam atau merah dan lain sebagainya. Tidak ada kepastian yang bisa menyamai kepastian Tuhan, karena tidak ada yang dapat menggagalkan kepastian Tuhan. Ini suatu pelajaran hidup bahwa di dalam kehidupan alam semesta dan segala isi nafas termasuk manusia. Satu kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran ilahi. Apabila manusia hidup dalam kaidah-kaidah ajaran kebenaran yang sejati, maka kehidupannya pun akan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan yang dapat menumbuhkan sifat cinta, toleransi, gotong royong dan saling membantu. Sehingga peradaban yang ada atau sedang dibangun akan semakin maju dan bisa mensejahterakan semua pihak. Namun kenyataannya pada saat ini, khususnya pada diri sebagian besar petinggi negeri, hanya percaya bahwa hidup itu diatur oleh Tuhan atau kebenaran Tuhan, namun tetap melakukan ketidakbenaran dan kejahatan yang dapat menimbulkan kekacauan dan mengganggu keselarasan, kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.